warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Mahendra, NPM 2022-4350-2298, kelas X6O. Di sini saya akan menjelaskan analisis sentimen review produk menggunakan text mining dan Naive untuk tugas besar penambangan data. Yang pertama, seiring dengan meningkatnya transaksi jual beli secara daring, ulasan konsumen terhadap suatu produk menjadi sangat penting sebagai bentuk feedback dan sumber informasi bagi konsumen lainnya maupun produsen. Namun, banyaknya ulasan yang masuk membuat proses pemantauan dan pemahaman terhadap ulasan tersebut menjadi tidak efisien jika dilakukan secara manual. Oleh karena itu, perlu adanya sistem otomatis yang dapat mengklasifikasikan ulang ke dalam kategori positif atau negatif. Salah satu solusi yang bisa diterapkan adalah menggunakan metode analisis sentimen berbasis text mining dan klasifikasi otomatis. Rumusan masalah: bagaimana membangun sistem analisis sentimen yang dapat mengklasifikasikan review produk menjadi kategori positif dan negatif secara otomatis. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menganalisis sentimen dari review produk menggunakan pendekatan text mining, mengklasifikasikan review menjadi positif atau negatif menggunakan algoritma Naive, mengevaluasi performa model klasifikasi dengan metrik yang sesuai. Lanjutnya, tinjauan pustaka. Analisis sentimen adalah proses mengekstrak opini atau emosi dari teks, umumnya digunakan untuk mengidentifikasi sikap, emosi, dan pendapat dari seorang terhadap suatu topik, layanan, atau produk. Output dari analisis sentimen biasanya berupa kategori positif, negatif, atau netral. Terus text mining. Text mining adalah teknik untuk menggali pengetahuan dari kumpulan data berbentuk teks. Proses ini mencakup pre-processing, scaffolding, tokenisasi, stop word removal, representasi teks, misalnya TF, IDF, serta analisis dan pemodelan data. Naive merupakan algoritma klasifikasi yang berdasarkan pada teorema Bayes dengan asumsi bahwa setiap fitur independen satu sama lain meskipun asumsi ini sederhana. Naive terbukti efektif dalam berbagai tugas klasifikasi teks termasuk form filtering dan analisis sentimen. Kita masuk ke bab 3, metodologi dataset. Dataset yang digunakan di sini adalah Amazon Fan Food Review dari Kaggle. Dataset ini berisi lebih dari 500.000 review produk makanan termasuk teks review dan skor dari pengguna 1-5. Untuk keperluan analisis ini, skor 4 dan 5 dikategorikan sebagai sentimen positif, sedangkan skor 1 dan 2 dikategorikan sebagai negatif, dan skor 3 dianggap netral dan dihapus dari dataset. Praproses data. Terhadap pemrosesan data yang dilakukan, scaffolding mengubah semua teks menjadi huruf kecil, cleaning menghapus tanda baca dan angka, tokenisasi memecah kalimat menjadi kata-kata, stop removal menghapus kata-kata umum yang tidak membawa makna sentimen seperti the, is, dan and. Oke, langsung aja kita buka Google Colab. Di sini kita harus masukin datanya dulu ya. Klik sini. Ya agak lama ya. Ya, di sini
kita tinggal klik ini, masukkan database ya. Di sini saya sudah mendownload ya, sudah mengambil dari Kaggle ya, kita tinggal tunggu. Nah, sudah masuk. Setelah itu kita masukkan kodenya. Di sini saya sudah membuat kodenya ya, jadi tinggal copy paste. Yang pertama kita jalankan. Ini error, biasanya data yang ini belum kebaca. Kita coba lagi. Masih error ya. Coba lagi. Nah, sini udah berhasil. Kita masukkan kodenya lagi. Kita jalankan. Nah, sini berhasil ya. Lalu ini yang tadi ya, pre-processing atau pembersihan teks. Kita copy. Nah, di sini pembersihan teks dan terapkan kolom ke teks sudah berhasil. Selanjutnya, ini udah ekstraksi fitur setelah teks proses dari dikonversi menjadi representasi numerik menggunakan teks PDF dengan maksimum 5.000 fitur. Oke, sekarang kita masukin teks PDF-nya. Kita run. Ya, di sini agak lama ya karena sambil merekam dan runningnya agak lama. Nah, sudah selesai. Selanjutnya, pemodelan. Model klasifikasi yang digunakan adalah metode multinomial naive-Bayes karena cocok untuk data berbasis frekuensi seperti TF-IDF. Dataset dibagi menjadi 80% data latih dan 20% uji coba. Sekarang kita masukkan split data naive-Bayes. Ini adalah data yang dibagi ya menjadi 80-20. Ini sudah muncul multinominal NB. Selanjutnya, evaluasi model. Evaluasi dilakukan menggunakan akurasi seberapa besar model mengklasifikasi data dengan benar. Precision, recall, F1 score untuk melihat keseimbangan antara data positif dan negatif. Confusion metric untuk memvisualisasikan performa klasifikasi. Selanjutnya kita masukkan evaluasi model. Nah, ini ya datanya ya. Akurasi, precision, recall, F1 score. Nah, ini precision, recall, F1 score. Di sini kelihatan ya, negatif 0,91, untuk precision, untuk recall 0,25, untuk F1 score 0,40, untuk support 5.532. Sedangkan di positif 0,88 untuk precision, untuk recall 1, untuk F1 score 0,93, untuk support 30.119. Nah, ini akurasinya nih. Ya kan? Bisa dilihat. Nah, ini adalah
gambar confusion metric. Ini aktual, predik, ini positif, negatif, positif. Nah, selanjutnya visualisasi model. Model menghasilkan akurasi di atas 80%, menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam mengklasifikasikan urusan produk. Hasil dari classification report menunjukkan bahwa precision dan recall untuk kategori positif lebih tinggi karena memang distribusi review cenderung positif atau imbalance class. Visualisasi workload. Workload dibuat untuk dua kategori. Review positif didominasi kata good, great, taste, and delicious. Review negatif didominasi kata bad, worst, disappoint, not, stopwatch, standar, serta kata-kata tambahan seperti produk, one, use, di-sharing untuk meningkatkan kualitas visualisasi. Nah, sekarang kita masukin kodenya dulu untuk workload positif dan negatif. Nah, sekarang kita run. Nah, di sini agak lama emang. Agak sangat-sangat lama. Lebih baik kita baca dulu interpretasi. Kata-kata pada review positif menyebutkan pengalaman pelanggan yang puas dengan banyak menyebutkan rasa dan kualitas. Pada review negatif, banyak kata berkonotasi kecewa atau penyesalan terhadap pembelian. Workload memberikan wawasan terhadap topik yang paling sering dibahas oleh pelanggan. Nah, karena ini sedang run, kita tunggu saja ya. Nah, di sini sudah muncul. Nah, di sini adalah workload review positif. Nah, semakin banyak kata-kata positif itu keluar, semakin gede tulisannya. Seperti love, taste, Amazon. Nah, sama juga dengan review negatif, semakin banyak kata-kata yang keluar, semakin besar tulisannya. Seperti taste, coffee, will, good, at. Nah, ini sudah selesai ya untuk kodenya. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari hasil mini project ini dapat disimpulkan bahwa Navband adalah metode yang tepat dan akurat untuk analisis sentimen berbasis teks. TF-IDF mampu mempresentasikan data teks ke dalam bentuk numerik yang informatif. Visualisasi workup sangat membantu dalam memahami pola kunci dari setiap kategori sentimen. Nah, ini adalah lampiran dari cuplikan kode pattern pra-promosisan model evaluasi. Ini kode yang pertama, ini kode yang kedua. Ini adalah visualisasi workload dan confusion metric. Nah, tadi ini yang tadi ya. Ini yang untuk workload ya. Yang review positif dan negatif. Nah, ini adalah confusion metricnya. Sepertinya sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kehilafan kata-kata dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.